Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Al-hadis. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrat dan iradatnya lah kita masih bisa belajar. Dan alhamdulillah juga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja sekarang dan seterusnya kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian di rumah, insya Allah pada kesempatan kali ini ba'da maghrib, yaitu acara ngaji bareng atau tahsin. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai tahsin suratul Fatihah. Kenapa Bapak ngambil surat Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah itu adalah merupakan rukun dari sholat. Jadi, jika sholat kita tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kemudian, kita akan mempraktekkan bacaan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Yuk kita mulai sama-sama. Silahkan diucapkan yang Bapak ucapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam membaca Al-Quran itu ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Di antaranya yaitu
4 kesalahan yang sering terjadi dan sering kita lakukan. Apa saja kesalahan-kesalahan itu? Yang pertama adalah kesalahan tidak konsisten di dalam mad. Jadi, yang pertama kesalahannya adalah tidak konsisten di dalam membaca mad. Mad apa biasanya yang tidak konsisten? Yaitu mad tabi'i atau mad asli. Bagaimana cara kita supaya kita konsisten dan bagaimana cara mengatasinya? Yaitu caranya dengan diayun suara. Contoh seperti yang barusan Bapak bacakan. Jadi nadanya diayunkan ketika ada mad. Kita coba ya. A'udzu billahi. Nah, jadi ketika ada mad, maka diayun suara. La. Nah, jadi kalau diayun suara, insya Allah semuanya konsisten, tersusun rapih. Tidak ada yang terlalu panjang dan tidak ada yang terlalu pendek. Betul. Ya. Nah, itu yang pertama, poin yang harus kita perbaiki. Yang kedua, poin yang harus kita perbaiki atau kesalahan yang sering terjadi adalah tidak konsisten di dalam membaca gunnah. Nah, bagaimana cara supaya kita konsisten atau cara mengatasinya? Yaitu tidak terburu-buru mengucapkan huruf berikutnya. Gunnah ada 2. Yang pertama adalah nun bertasydid. Yang kedua adalah mim bertasydid. Atau di dalam hukum yang lain, yaitu diantaranya izgom bigunnah. Ya. Kemudian bagaimana kita mengatasinya? Di antaranya tadi yang sudah Bapak sebutkan, yaitu dengan cara jangan terburu-buru untuk mengucapkan kalimat berikutnya atau huruf berikutnya. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya kita ngambil dari surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma. Nah, itu gunnah apa namanya? Gunnah mim. Betul. Di atas mim ada tasydidnya. Nah, di dalam membaca gunnah tersebut, kita jangan terburu-buru untuk mengucapkan huruf yang berikutnya. Contohnya, amma yatasaalun. Nah, betul atau salah? Kurang tepat. Kenapa? Karena gunnahnya tidak terdengar. Jadi kita jangan terburu-buru untuk mengucapkannya. Ditahan dulu. Gitu, ya. Nah, yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi yaitu adalah huruf sukun yang sering mantul. Contohnya, ini contoh yang salahnya seperti ini. Misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika membaca bismillah, sin mantul. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nah, sin itu huruf mati. Tetapi sin dibaca memantul. Benar atau salah? Salah tentunya. Karena huruf yang boleh mantul adalah huruf
qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Misalkan di sini ada ya. Ba, jim, kemudian dal, kemudian to, kemudian qaf. Memantulnya dalam keadaan sukun. Contohnya ab, nah, aj, ade, kemudian apo, dan terakhir ako. Huruf-huruf yang barusan itu wajib mantul karena huruf qalqalah. Itu. Jadi sering kita mendengar di antaranya yang kadang-kadang tidak sadar itu yang mau akhir ayat di surah Al-Fatihah. Ghairil maghdu. Nah, ghin di situ bukan huruf qalqalah. Kenapa bukan huruf qalqalah? Karena tidak termasuk ke huruf yang tadi. Tidak ada huruf ghin, ada juga huruf ba, jim, dal, to, sama qaf. Ada ghin nggak? Tidak ada. Makanya huruf ghin di situ tidak boleh dipantulkan. Ya. Nah, itu untuk huruf sukun yang sering mantul selain huruf qalqalah. Kemudian di contoh lain masih di surat Al-Fatihah, ihdinas. Nah, huruf H di situ kadang-kadang mantul padahal bukan huruf qalqalah. Makanya bagaimana caranya supaya kita tidak memantul ketika mengucapkannya? Caranya yaitu dimatikan dan dilebur, jangan sampai terpantul. Contohnya di sini bismil. Nah, jadi huruf S diperpanjang sampai ketemu dengan huruf mim. Bismillah. Nah, maka tidak akan terjadi pemantulan huruf. Kemudian yang tadi huruf di ayat mau terakhir tadi, ghairil maghdu, si ghain mati, ditahan terlebih dahulu sampai bunyi huruf berikutnya. Ghairil maghdu. Jadi jangan dipantulkan. Tahan untuk memantulkan huruf yang bukan huruf qalqalah. Kemudian yang terakhir, kesalahan yang sering terjadi dan yang kadang kita tidak sadar itu adalah vokal yang tidak sempurna. Tentu saja ini harus dengan latihan yang sungguh-sungguh supaya terbiasa ketika pengucapannya. Kita akan coba mengucapkan huruf vokal dengan huruf A. Coba ya di rumah. Diucapkan yang Bapak ucapkan. A, I, U, Ba. Coba sekali lagi. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A, Na. U, An, Ani, A, Na. Minal mu'ni. Sekali lagi. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Ya. Dicoba. A, I, U, Ba. U, an ani'a, na. Minal mu'ni. Ma'i an ani'a. Nah, coba dirasakan pengucapan huruf vokal tersebut. Tentu ketika huruf itu barisnya fathah A, maka bibir harus membuka. Tidak boleh mengucapkan A
bibir menutup. Nggak bisa. Ya. Maka suaranya akan tidak terdengar jelas. Kemudian yang kedua, huruf kasroh dengan cara mengesampingkan bibir. I. Ya. I. Itu harus dikesampingkan supaya jelas vokalnya. Coba. I. Bisa ya? Nah, untuk yang selanjutnya yaitu harokat dhammah. Bentuk hurufnya misalkan dari hamzah atau alif diberi tanda dhammah jadi u. Nah, kalau itu harus monyong. Jadi bentuk bibir harus monyong ketika pengucapan huruf u. Ya. Dan tidak berlaku untuk huruf-huruf yang bentuknya o. Misalkan apa hurufnya? Kho, dimonyongkan nih, itu salah. Huruf kho itu tidak monyong. Karena barisnya fathah, maka pengucapannya tidak monyong. Kalau dhammah baru monyong. Contohnya huruf kho. Nah, jadi si posisi bibir itu tidak monyong. Kemudian apa lagi? Huruf do. Nah, huruf dod. Do. Pengucapannya tidak monyong ya. Do. Nah, bagaimana? Yaitu si lidah samping ditempel ke geraham. Do. Tuh. Kemudian to. Nah, huruf to juga sama. Dan terakhir huruf zo. Ya. Oh, ada lagi huruf go. Itu tidak monyong. Nah, anak-anakku sekalian, itu kesalahan yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran. Coba dicatat, kesalahan pertama adalah tidak konsisten di dalam bacaan mad atau panjang. Yang kedua, tidak konsisten di dalam membaca gunnah. Yang ketiga, tidak konsisten yang ketiga, huruf sukun yang sering mantul. Dan yang terakhir adalah vokal yang tidak sempurna. Jadi, di dalam materi ini tentu saja kita harus terus belajar dan terus belajar. Apalagi makhraj. Kita coba dengan makhraj ya. Abatasa. Abatasa. Jaha kho. Jaha kho. Da za ra za. Diucapkan lagi. Da za ra za. Sa sha so. Sa sha so. Do to zo a. Gho fa ko. Ka la ma na. Wa ha a ya. Sekarang vokalnya kasroh. I bi ti si. Ji hi khi. Di zi ri zi. Si shi si. Di ti zi i. Ri fi ti. Ki li mi ni. Wi hi i yi. Sekarang kita akan coba dengan huruf dhammah. U bu tu su. Ju hu khu.
du, lu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, ru, fu, ku, ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu. Nah, jadi seperti itu untuk pengucapan vokal yang benar. Jadi, silakan di rumah dilatih kembali pengucapannya, kemudian makhrajnya, ya. Dan sampai jumpa di lain waktu. Kita akan mengulang kembali bacaannya dan silakan untuk diucap ulang yang Bapak ucapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, itu saja anak-anakku sekalian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dimanfaatkan. Silakan untuk dipraktikkan ketika kalian sholat di rumahnya masing-masing. Bapak undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.